Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Senyum Cekam, kembali kami hadir bersama Anda. Seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah misteri yang berjudul Petaka Pesugihan Batu Safir bagian 3 tamat. Setelah selesai berwudu, aku melangkah ke dalam masjid. Nampak orang tua itu dan beberapa orang masih asik berbincang. Orang tua itu menoleh ke arahku dan memberikan senyum dari wajahnya yang penuh karisma. Sesuai arahan beliau, aku melakukan sholat taubat terlebih dahulu. Dari mulai niat, takbir, sampai ketika sholatku berakhir, air mata ini tidak berhenti menetes. Dalam hatiku seperti ada sesuatu yang terbebas di sana setelah lama menghilang. Kini pancaran itu semakin jelas kurasakan, tenang, damai, sebuah momen yang begitu langka dalam hidupku. Ya Tuhan, ampuni segala hilafku, kupasrahkan semua kepadamu, wahai Zat yang Maha Pengasih. Selesai sholat taubat, aku kembali berdiri dan langsung melakukan sholat duhur. Aku berusaha fokus menghadap Sang Pencipta. Ketika selesai mengucapkan salam, orang tua itu menghampiriku dan duduk di sebelahku. Astaga, perasaan apa ini? Kenapa seperti ada aura positif yang memancar dari orang ini? Sudah sholatnya, kata orang tua itu. Sudah Pak. Tuhan menciptakan kita untuk saling kenal mengenal. Perkenalkan dulu, nama saya Ali. Siapa nama kamu nak? Saya Bayu Pak. Hari Jumat malam selepas tahajud, saya ketiduran dan bermimpi berjalan untuk melakukan tahajud di masjid ini. Lalu di tengah perjalanan, saya melihat seekor elang jatuh di jalan. Waktu kita bertemu semalam, saya lalu mengambil elang itu, dan elang itu seperti menangis meminta pertolongan saya. Orang tua itu menghentikan sejenak kata-katanya, lalu kembali berkata, lantas besok malamnya saya mencoba untuk melakukan tahajud di masjid ini, seperti yang saya mimpikan kemarin malam. Dan ternyata Gusti Allah mempertemukan kita. Lalu, soal ucapan Bapak semalam itu, apa ya Pak? Ketika kamu keluar dari mobil, saya melihat sosok makhluk yang sedang mengikutimu nak. Makhluk itu menatap marah ke arah saya. Dari situ saya tahu kalau kamu sedang ada urusan sama dia, kata dia sambil kembali menampakkan senyum di wajahnya. Iya Pak, sebenarnya itu masalahnya. Saya sempat hilaf waktu itu. Tidak kuat hidup susah, maka saya digelapkan oleh sahabat saya. Aku menceritakan semuanya ke Pak Ali. Pak Ali begitu serius mendengarkan semua ceritaku dan penyesalanku atas semua kesalahanku. Dia hanya senyum-senyum kecil dan kemudian mengeluarkan lagi cincin yang aku serahkan ke dia dari kantong bajunya. Yang seperti ini sudah banyak, bukan cuma kamu nak. Selagi kamu mau bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi, Bapak yakin Gusti Allah akan mengampuni semua kesalahanmu. Agak sedikit lega mendengarkan penjelasan darinya, mengingat sudah berapa nyawa yang hilang akibat dari pesugihan cincin ini. Lalu saya harus bagaimana Pak? Tanyaku. Kalau nak Bayu berkenan, saya bisa bantu. Kita selesaikan ini di rumah Nak Bayu. Aku lalu berpikir, bagaimana dengan istriku? Jika Pak Ali datang, otomatis istriku pasti tahu semua tentang cincin ini, juga kematian anakku tentu saja. Tapi istri saya belum tahu Pak soal ini, dan saya takut dia akan marah. Terlebih anak kami meninggal karena sudah jodoh, maut, rezeki Gusti Allah yang mengatur. Kalau anakmu meninggal itu bukan di luar rencana Allah. Kalau waktu itu Allah belum mau anakmu meninggal, jin sekuat apapun tidak akan mampu melawan kehendaknya. Satu-satunya cara adalah melenyapkan makhluk ini. Sudah cukup dia menyesatkan banyak orang. Soal istrimu, biar Bapak yang bicara nanti. Semua ucapan yang keluar dari mulut orang ini sungguh membuatku lega. Ada sedikit harapan untuk bisa hidup tenang lagi. Pak Ali lalu mengajakku ke teras masjid.
dan nampak orang-orang tadi masih duduk untuk menunggu kehadirannya dari dalam masjid. Kami lalu berbincang-bincang. Sekilas aku menilai Pak Ali, dia adalah orang yang ramah, bahkan kepada orang yang usianya jauh di bawah beliau. Dan dari sisi agama pun keilmuannya sangat dalam. Terbukti beberapa pertanyaan dari orang-orang ini beliau jawab dengan dasar ayat-ayat Al-Quran, dan begitu logis diterima akal manusia awam sepertiku. Aku terus mengikuti perbincangan ini, sampai tak terasa waktu sudah memasuki asar. Salah seorang di antara kami pun berdiri dan langsung mengumandangkan azan. Kami semua lalu berjalan ke tempat wudhu dan kembali memasuki masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Warga di sekitar masjid pun mulai berdatangan, dan Pak Ali maju ke depan untuk mengimami kami semua. Selesai sholat, Pak Ali menghampiriku yang masih melafadzkan dzikir. "Nak, kesini sebentar." Pak Ali mengajakku ke salah satu sudut ruangan untuk menjauhi para jamaah yang masih sibuk berzikir. "Cincinmu biar bapak pegang. Sekarang kamu pulang saja. Nanti habis isya, insya Allah saya diantar murid saya ke rumah kamu," kata Pak Ali yang agak mengecilkan suaranya, takut mengganggu para jamaah. "Baik Pak, nanti akan saya berikan alamat lengkap saya. Saya benar-benar mengucapkan banyak terima kasih Pak. Kalau tidak ada Bapak, tidak tahu akan bagaimana ke depannya," kataku. "Bukan karena saya, tapi ini sudah menjadi kehendak Gusti Allah." Setelah mencium tangan beliau, aku pun pamit dan langsung menuju parkiran. Aku lalu keluar dari masjid itu menuju rumahku. Terasa hati ini sangat tentram, jauh sekali berbeda sebelum aku bertemu dengan Pak Ali. Sesampainya di depan rumah, aku melihat istriku dan beberapa warga sedang berkerumun sambil menatap ke arah rumahku. "Ada apa ini?" pikirku dalam hati. Aku lalu memarkirkan mobilku di seberang jalan depan rumah, lalu cepat-cepat aku menghampiri istriku yang masih agak ketakutan. "Kenapa, Mah?" "Pah, dari mana kamu?" "Tadi waktu aku mau memakai mobil, aku melihat seekor ular besar, Pah. Dia ada di jok depan mobil," kata istriku. "Ular apa? Sekarang mana ularnya?" "Tidak tahu, Pah. Tadi pas buka pintu mobil, aku kaget dan langsung menutup pintu mobil lagi. Pas dicari-cari warga, tidak ada ularnya." Tidak mungkin ular sebesar itu bisa masuk ke dalam mobil istriku. Sekalipun ada celah, pasti keluarnya pun ketahuan oleh warga atau istriku. Ular apa itu? Pertanda apa ini? Setelah dirasa sudah aman, warga pun mulai kembali ke rumah mereka masing-masing. Aku dan istriku lalu masuk ke dalam rumah, dan terasa hawa di ruangan rumahku terasa berbeda, sangat mencekam. "Ada apa ini?" "Mah, nanti malam ada teman aku yang mau datang ke sini," kataku. "Siapa, Pak?" "Papa juga baru kenal. Dia seorang ustadz, namanya Pak Ali. Aku ngerasa kita butuh siraman rohani agar hati kita bisa lebih sejuk. Aku sudah lelah setiap saat kita selalu bertengkar. Kehidupan rumah tangga kita seperti neraka saat ini." "Iya, Pak. Aku juga tidak tahu kenapa akhir-akhir ini kita jadi mudah cekcok. Kalau aku ada salah, aku minta maaf ya, Pak," kata istriku sambil memegang tanganku. "Iya, aku juga, Mah. Sekarang sudah mau maghrib, sebaiknya kita bersiap ke musola. Sudah lama juga kita tidak ikut sholat berjamaah di sini, kan?" "Iya, Pak," kata istriku yang langsung masuk ke kamar mengambil perlengkapan untuk sholat. Setelah mengunci pintu, kami pun meninggalkan rumah kami menuju sebuah musola dekat rumah. Sesampainya di musola, terlihat seorang pria yang kukenal wajahnya. Dia adalah Kosim, bekas sopir pribadiku dulu yang aku pecat karena menumpahkan secangkir kopi di dalam mobilku. Ya, aku benar-benar orang yang temperamental saat itu. Aku memecat orang yang hanya karena dia melakukan kesalahan kecil. "Assalamualaikum Pak Kosim," kataku kepada pria parubaya itu. "Waalaikumsalam Pak Bayu," kata Pak Kosim. "Pak,
Mohon maaf untuk kejadian waktu itu. Tidak sepantasnya saya memarahi Bapak karena hal sepele. Sudahlah Pak Bayu. Saya juga sudah melupakan kejadian itu, kata Pak Kosim sambil tersenyum. Alhamdulillah. Sekarang kerja di mana Pak Kosim? Saya masih di rumah saja Pak. Kadang-kadang ambil serabutan aja. Yang penting halal lah. Oh begini Pak. Kalau Bapak tidak keberatan, besok Pak Kosim bisa kembali bekerja lagi. Dan insya Allah saya akan menaikkan gaji Bapak dari sebelumnya, kataku agak sedikit memaksa. Wah, yang benar nih Pak Bayu. Benar Pak, untuk apa saya bohong? Kataku sambil balik melemparkan senyum. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak ya Pak Bayu. Kebetulan anak saya juga lagi sakit dan memang lagi butuh biaya untuk berobat. Sakit apa Pak? Tangannya patah akibat terjatuh waktu bawa motor, kata Pak Kosim yang nampak agak sedih. Loh, sudah dibawa ke patah tulang? Belum Pak, karena saya takut biayanya. Pasti dirawat inap soalnya. Begini saja, besok habis antar saya ke kantor, Pak Kosim bawa saja mobil saya. Lalu antar anak Bapak ke patah tulang, biar saya yang tanggung semua biayanya, kataku. Ya Allah, benar Pak, kata dia dan sedikit mengeluarkan air mata. Benar Pak, insya Allah saya ikhlas. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Bayu, kata dia sambil mencium tanganku. Aku langsung menarik tanganku yang hendak dia cium. Astaga, tidak apa-apa Pak. Saya hanya bisa bantu sebisa saya saja. Semoga Allah membalas semua kebaikan Pak Bayu, katanya. Ya sudah Pak, mari kita ke dalam. Sudah mau azan ini, kataku menutup percakapan. Kami pun melangkah memasuki area musola. Nampak beberapa warga sudah siap untuk melakukan sholat sunnah terlebih dahulu. Kembali aku menghadap Sang Pencipta. Aku kembali berharap Dia yang Maha Besar mau menerima taubatku dan membantuku menyelesaikan semua masalahku. Setelah selesai melakukan sholat maghrib, aku menghampiri istriku dan meminta agar dia pulang terlebih dahulu, lalu menyiapkan jamuan kepada Pak Ali nanti. Sementara aku ingin lebih lama dzikiran di musola ini, karena terlalu asik berzikir dan terasa sudah memasuki waktu Isya. Akhirnya aku melanjutkan sampai ke Isya. Sudah lama sekali aku tidak merasakan perasaan setenang ini. Benar-benar damai sekali hati ini. Ketika selesai sholat dan berzikir, aku lantas bergegas pulang. Ingin santai di teras depan rumah bersama istri sambil menunggu kedatangan Pak Ali. Namun ketika sampai rumah dan membuka pintu depan, aku sangat terkejut. Aku melihat tubuh istriku terkapar di samping meja makan. Mama. Aku bergegas menghampiri tubuh istriku dan kurasakan denyut jantungnya masih terasa. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku terus menggoncang-goncangkan tubuhnya, namun istriku tetap tidak sadarkan diri. Astaga, ya Allah, tolong bantu aku. Aku terus menggoncangkan tubuh istriku. Setelah beberapa lama usahaku tidak membuahkan hasil, aku bergegas membawa tubuh istriku ke mobil dan membawanya ke rumah sakit. Belum sempat aku membuka pintu gerbang, aku melihat sorot lampu mobil berhenti di depan gerbang rumahku. Terlihat dua orang pria turun dari mobil tersebut. Salah satu dari orang itu adalah Pak Ali, dan satu lagi aku belum pernah melihat dia sebelumnya. Kedua orang itu langsung berlari ke arahku karena melihat aku tengah menggendong tubuh istriku. Pak Ali langsung masuk setelah membuka gerbang yang memang tidak aku kunci. Astagfirullah, ada apa ini Nak Bayu? Tanya Pak Ali yang langsung membantuku mengangkat tubuh istriku. Tidak tahu Pak. Setelah dari masjid, saya masuk ke rumah dan sudah melihat istri saya tidak sadarkan diri. Saya mau bawa dia ke rumah sakit Pak. Tidak usah, bawa masuk ke dalam lagi, kata Pak Ali. Walaupun saat itu kondisiku sedang panik, namun aku berusaha untuk bisa mengontrol diri.
Aku lalu merebahkan tubuh istriku di atas sebuah sofa panjang di ruang tamu. Lalu Pak Ali duduk bersila di lantai dan menghadapkan wajahnya ke arah istriku. Sementara seorang pemuda yang tadi bersama Pak Ali mengeluarkan sebuah Al-Quran dari dalam tasnya dan tanpa dikomando langsung membacakan salah satu surat yang aku ketahui adalah surat Al-Jin. Seketika aku melihat tubuh istriku bergetar dan tanpa aku sadari, hawa di sekitar tubuhku terasa hangat. Keringat menetes dari keningku. Tiba-tiba istriku bangun dan mendorong tubuh Pak Ali hingga beliau terjatuh. Terdengar istriku meraung-raung dan mengeluarkan suara agak berat. Aku secara refleks langsung memegangi istriku yang semakin meronta-ronta. Pemuda yang bersama Pak Ali pun tanpa henti terus membacakan surah Al-Jin. Sementara Pak Ali menempelkan ibu jari tangan kanannya ke kening istriku sambil terus mengucapkan dzikir ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Seketika tubuh istriku menjadi lemas, namun aku melihat wajah istriku sudah mulai memucat. Pinggiran matanya pun sedikit menghitam. Lalu aku meraba detak nadinya. Astaga, mungkinkah? Peristiwa itu tidak mungkin bisa aku lupa. Aku merasa sangat kehilangan istriku. Air mataku pun kembali jatuh untuk orang yang aku sayang. Aku pun memeluk erat jasad istriku. Dia masih ada di sini. Terdengar suara Pak Ali yang aku lihat masih duduk bersila dan memejamkan matanya. Aku hanya bisa berharap sebuah keajaiban saat itu. Aku panjatkan doa-doa kepadanya. Aku pasrahkan semua hanya kepadanya. Jika memang ini adalah takdirnya, maka aku berusaha ikhlas. Aku terus menunggu. Waktu saat itu berjalan sangat lambat sekali bagiku. Sementara tubuh istriku sudah mulai membiru. Aku melihat Pak Ali. Beliau menunjukkan raut wajah yang tegang. Dia terus fokus dan terlihat pula keringat membasahi tubuhnya. Ya Allah, tolong bantu aku. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya aku melihat perubahan pada tubuh istriku. Kini tubuhnya kembali hangat, dan pinggiran mata yang tadi menghitam kini telah hilang. Istriku pun kembali sadar. Aku membantunya untuk duduk, lalu kuberikan segelas air putih kepadanya. Setelah agak pulih, istriku lalu bercerita. Tadi ketika sedang menyiapkan makanan, ada bayangan hitam yang terbang ke arahnya. Lalu kemudian dia seperti berada di sebuah sumur yang sangat dalam. Namun di sumur itu ada banyak orang yang sedang menangis. Di dasar sumur itu terdapat sebuah ruangan besar. Ada banyak sekali orang di sana, termasuk istriku. Dia sempat berlari dan mencoba keluar dari ruangan itu. Namun ada semacam tembok yang tak terlihat, yang tidak bisa ditembus olehnya. Sampai akhirnya dia sadar dan kembali saat ini. Kami mendengarkan semua cerita dari istriku. Begini nak, Bapak hanya perantara. Ada beberapa hal yang ingin suamimu sampaikan, namun takut kamu marah nantinya, kata Pak Ali kepada istriku. Maksudnya Pak? Tanya istriku. Begini mah, aku ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini aku rahasiakan dari kamu. Namun aku takut salah bicara dan akan menyakiti hati kamu. Makanya aku meminta tolong kepada Pak Ali ini untuk menjadi penengah di antara kita. Aku tidak ingin rumah tangga kita hancur karena kesalahanku mah, kataku. Pak Ali pun menceritakan semuanya kepada istriku dan sesekali memberikan nasihat kepadanya. Awalnya istriku begitu syok mendengar kenyataan tentang harta yang kudapatkan ini, juga kepada nasib anak kami yang dijadikan tumbal oleh makhluk itu. Jadi, anakmu kau korbankan, Mas? Kata istriku. Tidak ada istilah korban di sini. Jika dilihat pakai kacamata agama, anakmu meninggal memang sudah jalannya. Tidak ada makhluk apapun yang bisa menandingi kuasa Allah. Yang penting suamimu sudah mau bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, kata Pak Ali mencoba menengahkan. Dan untuk kamu nak, cukuplah hal ini menjadi pelajaran untukmu.
Perbanyaklah ibadah kepada Gusti Allah. Jangan pernah putus asa, karena tidak mungkin Tuhan memberikan ujian kalau hambanya tidak sanggup. Pak Ali kembali mengingatkanku. Kembali aku teteskan air mata untuk kesekian kalinya. Aku sangat menyesal. Mengapa dulu aku begitu bodoh? Beruntung Allah masih sayang kepadaku, mempertemukanku dengan seseorang yang bisa menuntunku kembali kepadanya. Sudah, masa lalu biarkan menjadi sebuah pembelajaran. Nah, cincin ini sudah kembali menjadi cincin biasa. Ini saya kembalikan, kata Pak Ali sambil mengeluarkan cincin dari saku celananya. Ah, tidak usah Pak, ambil saja untuk Bapak. Saya benar-benar mengucapkan banyak terima kasih. Kalau bukan karena kebaikan Bapak, mungkin saya sudah disesatkan oleh dunia. Berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dialah yang bisa menolong siapa yang dikehendakinya, kata Pak Ali menutup percakapan. Setelah kejadian malam itu, alhamdulillah hidupku sudah kembali normal. Usahaku masih berjalan sampai sekarang. Kini aku dikaruniai 2 orang anak yang cantik-cantik. Semoga pengalaman yang aku dapatkan bisa diambil manfaatnya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, akhir dari sebuah kisah misteri yang berjudul Petaka Pesugihan Batu Safir. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.